Halo sahabat Mistar, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi terhangat kami hadirkan dari daerah hingga mancanegara. Penempatan pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang baru dilantik oleh Wali Kota Pematang Siantar Dr. Susanti Dewayani SPA kembali menuai kritik karena mereka yang dilantik tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Belum usai persoalan pelantikan 88 pejabat eselon yang membuat munculnya hak angket pengusulan pemakzulan kepada Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani, kini pelantikan terhadap 11 pimpinan OPD kembali menuai kritik. Penempatan pejabat pimpinan OPD dinilai tidak tepat karena pejabat yang ditempatkan di posisinya saat ini tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul M. Lingga Esa mengatakan penempatan pimpinan OPD itu tidak tepat karena salah satu dari pimpinan OPD yang dilantik Ali Akbar Simamora jadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berlatar belakang pendidikan insinyur. Selain itu, penempatan Pariaman Silain yang menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menurut pengamatan timbul karakter Pariaman Silain tidak tepat mengingat Pariaman Silain orang yang lembut atau tidak begitu menyukai konflik. Bukan hanya Ali Akbar dan Pariaman, timbul juga menanggapi penempatan Happy Oikomenes yang dihunjuk menjadi pelaksana tugas Sekretaris Daerah atau PLT Sekda Kota Pematang Siantar bahwa PLT Sekda ini berkarakter keibuan sementara tanggung jawabnya sebagai Sekda sangat besar. Sebelumnya PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pematang Siantar Timbul Hasimanjuta dalam laporannya di acara pelantikan dan pengukuhan pejabat itu menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Memalukan, seorang anggota Polsek Sipahutar Tapanuli Utara yang berpangkat Bribka tertangkap membawa sabu saat berdinas. Ia kemudian ditangkap oleh sesama rekannya yang berdinas di Satres Narkoba Polres Tapanuli Utara. Bribka JBS, anggota Polsek Sipahutar ditangkap oleh sesama rekannya yang berdinas di Satres Narkoba Polres Tapanuli Utara karena membawa sabu saat berdinas. Dari tangan Bribka JBS disita sabu seberat 0,7 gram. Kasih Humas Polres Tapanuli Utara Ibda Gaung Wira Utama mengatakan Bribka JBS ditangkap pada Sabtu 18 Maret 2023 tepat di depan Polsek Sipahutar tempatnya berdinas. Ketika digeledah ditemukan barang bukti satu plastik klip bening berisi serbuk kristal putih seberat 0,7 gram beserta alat penghisap narkoba dari dalam tas sandang miliknya. Usai diinterogasi, Bribka JBS mengaku barang haram itu didapat dari dua temannya berinisial HJS dan LA. Kemudian penyidik mendatangi keduanya di Desa Tangga Batu, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba dan didapati barang bukti sabu seberat 5,43 gram, handphone dan sepeda motornya. Saat ini ketiganya masih diproses di Sat Narkoba untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk Bribka JBS sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 112 ayat 1 sub pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Penetapan dilakukan setelah penyidik melakukan asesmen ke BNN Simalungun dan hasilnya ia tetap diproses hukum. Hasil asesmen bahwa tersangka tidak layak untuk dilakukan rehabilitasi dan proses hukumnya harus dilanjutkan ke persidangan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang penyelenggaraan buka puasa bersama. Larangan tersebut mendapat banyak protes mengingat larangan itu berbanding terbalik dengan mulai ramainya aktivitas hiburan yang mengundang banyak massa. Presiden Joko Widodo mengeluarkan larangan berbuka puasa bersama yang tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan arahan Presiden Jokowi tersebut demi kebaikan bersama yang telah dilakukan pada Ramadan tahun lalu untuk meningkatkan kehati-hatian karena transisi dari pandemi COVID-19 menuju endemi. Aturan ini ditujukan kepada para menteri, kepala lembaga, badan hingga pemerintah daerah harus mematuhi termasuk aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai negeri sipil atau PNS. Apabila ketahuan maka ada sanksi yang harus diterima. Tetapi untuk masyarakat umum tidak ada larangan berbuka puasa bersama dan diatur dengan sebaik-baiknya. Larangan ini menimbulkan riak bahkan menjadi meme di sejumlah media sosial.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak melarang kegiatan buka bersama yang dilakukan umat Islam baik di lingkungan instansi pemerintah maupun masyarakat. Yusril khawatir permintaan untuk meniadakan buka bersama di lingkungan pegawai pemerintah dianggap sebagai gerakan anti-Islam dan dijadikan bahan menyudutkan pemerintah. Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menghentikan peredaran pakaian impor. Bisnis pakaian bekas impor ini dinilai menjadi biang rendahnya produksi tekstil dalam negeri. Pakaian bekas impor belakangan ini telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, marketplace, sampai dengan orang nomor 1 Indonesia, Presiden Joko Widodo. Hingga munculnya larangan penjualan pakaian bekas di Indonesia. Beberapa pekan belakangan pergerakan peredaran pakaian bekas impor tersebut menjadi sempit. Kepala negara juga tidak ragu menyebut impor pakaian bekas sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Adapun negara asal barang bekas impor ilegal paling banyak berasal dari Asia, khususnya Jepang. Sebenarnya impor tekstil dan produk tekstil atau TPT termasuk pakaian bekas sudah sering disinggung pelaku industri di dalam negeri. Bahkan serbuan impor disebut-sebut menjadi salah satu penyebab industri TPT lokal berdarah-darah karena menggerus pasar lokal. Pasar industri tekstil lokal memang mengalami keterpurukan akibat efek domino memanasnya perekonomian di negara-negara tujuan ekspor utama TPT Indonesia. Pakaian bekas impor juga sudah meringsek sampai ke mal-mal. Sebenarnya pada tahun 2015 pemerintah sudah resmi melarang aktivitas impor pakaian bekas lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Sementara itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan masuknya barang bekas impor seperti baju telah merugikan negara. Selain itu dikhawatirkan pakaian bekas impor ini bisa membawa masuk penyakit ke Indonesia, maka dia akan memusnahkan baju bekas hasil tadahan pemerintah. Penyitaan pakaian impor bekas berlangsung di Riau Pekanbaru sebanyak 900 bal dan di Mojokerto dengan nilai sampai 10 miliar rupiah. Dan sebelumnya sebanyak 200 bal pakaian bekas impor atau thrift diamankan dari sebuah gudang di kawasan Pasar Gede Bage, Kota Bandung. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan pihaknya telah mengamankan 7.877 bal impor baju bekas. Perolehan itu merupakan total hasil penindakan sejak tahun 2022 sampai Februari 2023. Para importir banyak menggunakan berbagai macam modus, salah satunya yakni baju bekas diselipkan di antara barang-barang lainnya yang tidak dilarang masuk ke Indonesia. Adapun beberapa titik yang sering dimasuki oleh baju-baju bekas impor yakni wilayah pesisir timur Sumatera, Batam, dan Kepulauan Riau. Kebanyakan baju-baju bekas impor tersebut datang dari pelabuhan tidak resmi. Selain pelabuhan-pelabuhan tersebut, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas Belawan, dan Pelabuhan Cikarang. Tak hanya dijual secara offline, pakaian bekas impor juga menjamur dijual di marketplace. Bahkan para penjual pun seakan tidak ada segan-segannya memamerkan pakaian bekas tersebut di etalase daring miliknya. Oleh sebab itu, pemerintah bersama penyedia platform belanja online telah sepakat untuk bekerjasama mengatasi serbuan pakaian bekas impor yang membanjiri Indonesia. Selain itu, Kementerian Koperasi UKM juga meminta kepada sejumlah platform media termasuk TikTok, Instagram, dan Facebook untuk menutup akun konten kreator yang mempromosikan dan seakan mengajak penontonnya untuk belanja pakaian bekas impor. Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasar Cimol Gede Bage Rusdianto mengatakan para pedagang sepakat untuk menutup sementara kegiatan perdagangan di pasar tersebut menyusul adanya penyitaan ratusan bal pakaian bekas impor di sebuah gudang di kawasan Pasar Gede Bage. Bencana tengah melanda dunia. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Afghanistan, Pakistan, dan sebagian India, menewaskan setidaknya 11 orang. Sementara di Beijing, badai pasir menyerbu hingga polusi udara melonjak ke tingkat bahaya. Bencana kembali terjadi baru-baru ini. Gempa mengguncang Afghanistan, Pakistan, dan sebagian India. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 menewaskan setidaknya 11 orang. 9 orang tewas ketika atap runtuh di berbagai bagian Pakistan barat laut. Dilansir dari CIT World, lebih dari 100 orang dibawa ke rumah sakit di wilayah lembah Swat di Provinsi Khyber
Pak Tunkhua dalam keadaan syok. Orang-orang yang ketakutan ini pingsan dan beberapa dari mereka pingsan karena guncangan gempa tersebut. Pejabat Afghanistan mengatakan 2 orang tewas di Provinsi Laghman Timur. Survei Google Amerika Serikat mengatakan pusat gempa berkekuatan 6,5 itu terletak di 40 km selatan tenggara Jarm di wilayah pegunungan Hindu Kush, Afghanistan, berbatasan dengan Pakistan dan Tajikistan. Dikatakan kedalaman gempa adalah 187,6 km. Di Pakistan, puluhan lainnya terluka akibat gempa tersebut. Gempa tersebut memicu tanah longsor di beberapa daerah pegunungan yang mengganggu lalu lintas. Pada bulan Juni lalu, lebih dari 1.000 orang tewas dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal setelah gempa berkekuatan 5,9 magnitudo yang paling mematikan di Afghanistan dalam hampir seperempat abad melanda provinsi miskin Pakistan. Lebih dari 55.000 orang tewas akibat gempa bumi yang melanda Turki Tenggara dan sebagian Suriah bulan lalu. Sementara itu, di tempat berbeda, bencana banjir pasir menyeliputi Beijing dan beberapa provinsi di Cina Utara. Menurut Lembaga Pemantauan Cuaca di negara tersebut, wilayah itu diterjang awan tebal dengan debu-debu orange yang berterbangan. Awan tebal itu menyelimuti ibu kota Cina dan membuat indeks kualitas polusi udara melonjak ke tingkat berbahaya, yaitu PM10 dengan partikel polusi berdiameter kurang dari 10 mikrometer. Demikian Top 5, pastikan Anda tetap mendapatkan informasi terhangat dari kami. Saya Winda Dwi Astuti mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.